أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقق الصفا صفا الصفا وطاب وفد الحنى قد رقق الصفا وطاب وفد الحنى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Andai ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Andai ada yang punya masalah, Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Dan tentunya senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, yaitu Serambi Islami. Dan tentunya seperti biasa, setiap episodenya kita akan membahas sebuah tema, yaitu tema kali ini adalah pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Dan sudah bersama Ustadz Mahfuzul Huluki juga. Dan saya pengen nanya Ustadz, ini bicara rezeki kan ini ya, apa namanya, bukan cuma sekedar uang ya, namanya rezeki. Apa aja sih sebetulnya yang banyak Ustadz. Sehat gitu kan, terus rezeki, nikmat adanya kita punya iman, punya Islam, keluarga yang sehat, gitu, anak yang soleh, istri yang cakep. Gitu. Berarti kalau nggak cakep belum rezeki atau gimana? Sahabat juga ya. Sahabat. Saya punya sahabat yaitu Ustadz Mahfuzul Huluki. Juga ini bagian dari rezeki yang saya harus, ini adalah anugerah yang dikaruniai oleh Allah buat saya. Jadi bisa sharing ilmu kan? Sharing ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Tentunya ini juga kita kedatangan rezeki juga nih, rezeki-rezeki yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan saya ingin menyapa ini dari Majelis Taklim Yayasan Al Muniruddin Pondok Ranggon Jakarta Timur, pimpinan Ibu Hajah Sunarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini nggak cuma ibu ya, tapi bapak juga hadir. Pak, sehat? Alhamdulillah, saya doain semoga bapak-bapaknya semuanya sehat, panjang umur. Sampai ratusan tahun. Kepanjangan banget. Repot ngurusinnya ya. Baik, tentunya kita akan bahas tema kita, tapi sebelumnya kita panggil dulu narasumber kita yang siap memberikan ilmu untuk kita, yaitu kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Asep Habib Idrus Alwi MA MSI MM. Beliau adalah Wakil Ketua 1 STAI Salahuddin Al-Ayubi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Aduh. Keren terus penampilannya nih. Betul nih. Alhamdulillah. Jas boleh pinjem dong nih. Keren gak Bu? Ya lemak bisa aja. Lihat yang begitu langsung keren. Iya, baik Ustaz, nanti kita bahas tema ini ya, pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Tapi sebelumnya dipersilakan duduk terlebih dahulu. Nah, langsung aja nih Ustaz, ditunggu oleh jamaah dan juga pemirsa tentang tema kita agar dijelaskan oleh Ustaz, pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron ala ni'amillahi wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah atas junjungan alam
baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu jemaah sekalian yang hadir di studio atau yang ada di rumah yang sedang menonton acara ini, yang saya muliakan Ustadz Hafid, Ustadz Mahfudul, dan seluruh pemirsa, semoga mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan materi kali ini adalah tentang pintu-pintu rizki dalam Al-Quran. Rizki adalah hak prerogatif Allah yang akan diberikan kepada manusia. Dan itu sudah pasti akan diberikan. Kenapa? Karena janji Allah bahwa setiap melata yang ada di muka bumi ini pasti akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia yang bisa berupaya, berikhtiar, melata, cacing saja, gemuk. Berarti kan makan itu kan? Ya. Berarti kan makan. Nah, artinya itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan di dalam surat 11 ya, ayat 6 bahwa rizki akan Allah berikan kepada manusia semuanya. Tolong Ustadz Mahfudul bisa dibahas. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Baik, ayat ini menjelaskan bahwa setiap dhabbah melata, binatang ternak, manusia seluruhnya oleh Allah rizkinya sudah ditanggung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini ayatnya. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Ya, asal berupaya, berikhtiar, Allah pasti ngasih rizki. Tetapi rizki ini juga harus diupayakan, harus dijemput. Maka pada pertemuan ini kita akan lebih gamblang lagi menjelaskan apa dan bagaimana pintu-pintu rizki itu dalam Al-Quran. Nah, nanti kita urai. Salah satunya pintu rizki itu adalah ikhtiar. Harus berupaya. Tidak bisa kita berharap, ya sudah Pak, kata Pak Ustadz, rizki dijamin Allah, pagi-pagi suami istri, anaknya di rumah tidur semua, udah nggak usah nyari rizki, nanti datang sendiri. Tidak bisa juga begitu. Harus ada upayanya,
ada ikhtiarnya. Ibu sakit, sudah nanti ada barokah rezekinya juga, disehatkan oleh Allah, diam aja, nggak pada berobat. Nah, bagaimana tuh jadinya kalau begitu? Jadi tidak demikian. Ada ikhtiar, ada upaya untuk mendatangkan rizki. Tentang ikhtiar, Allah menjelaskan di dalam surat 53 An-Najm ayat 38 dan 39. Ustaz Abdul, mohon untuk dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi Allah jelaskan bahwa manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah dia upayakan. Jadi kalau berupaya kita dapat, berikhtiar kita dapat, kalau tidak dapat. Jadi ikhtiar itu dalam Islam hukumnya wajib. Ikhtiar, berupaya, mencari rezeki, mencari sehat, mencari selamat, juga mencari jodoh misalnya, ini hukumnya wajib. Wajib hukumnya itu. Maka Allah jelaskan lagi di dalam surah 13 Ar-Ra'd ya, ayatnya 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di depan dan belakang mereka ada malaikat yang menjaganya bergantian. Dia menjaga dengan izin Allah. Sesungguhnya kata Allah, aku tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum sendiri itulah yang merubahnya. Kalau kita ingin kaya harus berupaya. Mau sehat harus berikhtiar. Itu. Jadi ada upayanya, ada ikhtiarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga kalau dibuat presentasi kurang lebih seperti ini. Orang-orang sukses ialah orang yang takdirnya baik, lalu upayanya juga maksimal. Sehingga nyambung. Itu. Jadi memang takdirnya baik, ketentuan dari Allah baik, lalu dia juga upaya maksimal sehingga nyambung. Nah, kenapa demikian? Karena kalau tidak, maka tidak nyampe. Kehendaknya, ketetapannya baik, tapi dia tidak usaha, nggak nyambung, nggak nyampe. Atau mungkin usahanya maksimal, tapi ketetapan takdirnya tidak baik, tidak juga. Nah, oleh karena itu, dua-duanya Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan untuk agar yang pertama usaha maksimal, kemudian berharap kepada Allah, ketetapannya juga baik sehingga menjadi nyambung. Sukses dalam bidang dunia, apalagi mungkin sukses kelak nanti dalam kehidupan di akhirat, insya Allah. Alhamdulillah. Pintu rizki yang dihasilkan dari ikhtiar ya. Baik, tapi masih ada lagi dong ya Kiai, pintu-pintu rizki dari sisi yang lain. Buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan tetap diteruskan, jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami, yaitu tema kita pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Tadi baru satu poin yang sudah disampaikan. Lalu dari arah mana lagi Ustaz yang bisa dijelaskan kepada kita? Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, pintu rezeki itu adalah menikah. Nah, jadi menikah ini juga pintu rezeki. Wah. Nah, kalau menikah kata Allah, kamu fakir, menikah akan Allah kasih rizki dari karunia Allah. Masya Allah. Itu ada jaminannya. Maka anak-anak kita
yang sudah cukup umur, ada pasangannya, khawatir terjadi perbuatan yang tidak baik, yang tercela, nikahkan. Allah jamin rizkinya. Ini jaminan ini Allah jelaskan di dalam surat 24 ya, ayatnya 32, surat An-Nur ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Allah jelaskan dalam ayat ini, nikahkan yang sendirian. Ini di awalnya gitu. Iya, jomblo Kalau ya. nikah memang yang jomblo. Jomblo. Yang sendiri, kalau yang sedang menikah jangan nikah lagi. Kata Allah, nikahkan yang sedang sendirian. Atau yang sudah mampu untuk menikah. Dan kalau kalian fakir, kata Allah, calon mempelai ini miskin. Kata Allah, Allah akan memberikan rizki dari karunia-Nya. Saya yakin banyak di antara ibu ya, mungkin pas nikah ya biasa-biasa aja, makan sepiring berdua karena nggak ada piring lagi. Minum segelas berdua karena nggak ada gelas lagi. Betul Bu ya? Ibu saya kira ngalamin itu dulu. Karena susahnya, karena miskinnya. Tapi alhamdulillah sekarang kan kita lihat ibu-ibu ini. Luar biasa makmur, sejahtera kan. Kan makmur kelihatan dari mukanya itu. Nah ini janji Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang takut menikah karena belum kerja. Takut menikah karena merasa miskin. Kata Allah, kalau kondisi mampu untuk menikah, apalagi ada urgensi untuk menghindari kemaksiatan, maka menikah juga menjadi wajib. Dan Allah jamin, kalau menikah nanti, Allah berikan rizki dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Berarti jalur yang kedua untuk bisa mendapatkan rizki adalah dengan cara menikah. Itu kalau satu ya Bu ya. Kalau nikah 2 kali nambah lagi, 3 nambah masalah mungkin. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu udah qadar Allah dalam hidup ya. Tentunya kita akan undang nih ya. Ini tentunya kita butuh juga pengalaman dan tentunya story dari apa yang nanti disampaikan oleh narasumber 2 kita. Dan langsung saja kita sambut narasumber 2 kita, yaitu beliau adalah owner Julia Jewelry, yaitu Ibu Julia Eskom I. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Hafiz, Pak Kiai, Alhamdulillah. Mas Mahfuz. Silakan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Boleh duduk Mas Hafiz? Nggak boleh sih. Boleh dong. Silakan. Ya Pak Kiai, Insya Allah. Ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Hafiz. Mas Hafiz makin muda aja Pak Kiai ya. Ya, sayang sekali. Sayang sekali. Saya sudah menikah ya. Baik, nah ini kepada Bu Julia ya, aktivitasnya apa nih sekarang yang boleh disampaikan dan diceritakan? Baik, terima kasih Mas Hafiz. Mohon izin Pak Kiai, Ya. Mas Mahfuz nih dan Ibu-Ibu. Alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi nih Ya, Pak Kiai ya. betul. Sejauh ini aktivitas yang sudah bergulir rutin dilakukan tentu saja tanggung jawab menjadi istri dan
ibu dari anak-anak yang harus selalu dipantau dan dibimbing. Dan qadarullah diizinkan untuk berikhtiar menjemput rezeki itu dengan cara berniaga, mencoba bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan, tapi kok kelihatan dari namanya nih bukan bisnis kecil ya. Ini dari logam mulia atau batu mulia. Batu mulia, Ya, betul. itu apa yang dijual, batu hebel atau batu? Yang jelas saya mau jualan batu koral, udah ada yang jual banyak Mas. Tapi ternyata sebetulnya berangkat dari sebuah rasa kagum sih Mas ya, tentang kebesaran Allah bisa menciptakan sebuah benda itu dengan nilai yang fantastis. Dan akhirnya kita punya ketertarikan untuk mempelajari apa sih yang membuat batu ini memiliki nilai yang begitu beda dengan batu-batu lainnya. Sebenarnya motivasinya dari itu, pengen belajar, pengen tahu gitu. Tapi ternyata kendati kita semakin mau belajar dan bisa sharing ya dengan kawan-kawan, dengan semua yang memang punya kecenderungan ketertarikan dengan benda ini, si batu mulia ini, itu menjadi wasilah sendiri untuk kita membuka jalan rezeki, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti dari pembahasan kita sesuai banget nih, mengundang beliau adalah tentunya ingin membahas tema pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Tadi kan sudah disampaikan ada 2 poin nih berdasarkan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz kita. Nah, poin pertama adalah rizki yang didapat dari pintu ikhtiar dan juga rizki yang didapat dari pintu menikah. Bagaimana menurut pandangan Kak Julia? Seperti apa tuh dari ikhtiar dan juga menikah? Bener gak sih ngerasain hal itu gitu? Alhamdulillah ternyata kita salah satu nikmat yang harus kita syukuri ini ya Mas. Kita tercipta dan terlahir menjadi seorang muslim. Itu nikmat yang utama yang harus sangat kita syukuri karena itu yang menjadikan kita berbeda dengan umat-umat yang lain ya. Hamba-hamba yang lain, sehingga kita mempunyai panduan untuk kita ikuti, kita jalani dalam hal meraih kenikmatan-kenikmatan yang kita harapkan kita dapat di dunia ini. Dan tadi yang sudah Pak Kiai jelaskan tuh sangat-sangat sesuai dengan pengalaman saya dan mungkin kita semua. Dari ikhtiar itu, dan poin kedua adalah menikah itu, kita seperti disajikan sebuah keajaiban. Ya Pak Kiai, yang sebelumnya kita tidak pernah menyangka bahwa dengan gerbang memasuki kehidupan baru menikah, akhirnya kita melihat sebuah kekuasaan yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang memang meniatkan semua aktivitasnya itu untuk ibadah. Tentu saja kita nikah kan niatnya buat apa ya Mas? Pasti kan unsur awalnya adalah beribadah gitu ya. Nah, ketika kita memang meneguhkan hati untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasul sunnahkan, dengan secara otomatis semua pintu yang bersifat mengejutkan ya dalam konteks membuka cakrawala kita tentang hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya itu terbuktikan gitu. Yang tadinya biasa-biasa aja kata Pak Kiai, begitu menikah ternyata seperti bertahap menaiki level kehidupan selanjutnya begitu. Baik, alhamdulillah. Tapi kembali lagi kepada orang-orang yang benar-benar niatkan apapun yang dilakukan untuk ibadah, kemudian juga ada ikhtiarnya. Betul gitu ya. sekali. Gak cuma sekedar habis nikah terus nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, ya akhirnya begitu-begitu saja kehidupannya. Betul ya. Betul. Baik, buat mirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami. Dan terus kita lanjutkan dengan tema kita pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Dan kita kembali lagi nih ke Ustadz ya. Baik. Nah, tadi kan menikah nih ya. Menikah adalah salah satu menghadirkan pintu rezeki untuk seorang hamba. Nah, setelah menikah pasti ada selanjutnya, berharap adalah punya
keturunan atau punya anak. Apakah itu juga bagian dari cara Allah untuk memberikan kita rizki dari pintu-pintunya? Betul. Baik, pintu rizki itu setelah tadi 2 dibahas, yang lain lagi adalah anak. Jadi anak ini sebenarnya merupakan pintu rizki. Maka gampang sederhananya Bapak Ibu kalau mau rizkinya banyak, ya banyaklah bikin anak. Rizkinya banyak nanti. Aduh. Kan begitu rasionalitasnya. Aduh. Nabi Adam alaihissalam, putra-putrinya ada berapa? 48 ya. Ada 40? 48 ya. 42. 40. Ustazah ada berapa anaknya? Alhamdulillah baru 2. Di 40 lagi berarti. Oh, Nabi Adam tuh 40 lagi. Ya Allah. Tapi tentunya sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah, jadi Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa memang dengan punya anak ini Allah jamin rizkinya. Kita nggak usah khawatir. Wah, berarti punya anak 1, punya anak 2. Kita khawatir tidak bisa menyekolahkan, kemudian memberi makan dan minum. Kata Allah, jangan. Jangan khawatirkan, ketika aku berikan anak, aku pasti akan mencukupi rizkinya, kata Allah. Luar biasa ya ayat Allah ini. Maka Allah jelaskan di dalam surah 17 ya, Al-Isra, Mas Ustaz David. Ayatnya 31. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Ayat ini menjelaskan bahwa kata Allah, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Itu bunyi ayatnya. Oleh karena itu, membunuh anak ini tidak boleh. Sehingga misalnya di masyarakat kita tentang KB. Jadi KB ini pengertiannya kan ada orang yang membolehkan KB. Kenapa? Karena KB ini tidak ada pembunuhan. Karena ketika kalau pembunuhan itu kan memang sudah menjadi manusia. Berarti 4 bulan dalam kandungan baru bertemu ruh dengan jasad. Tapi kalau menggunakan alat kontrasepsi, menggunakan pel, itu kan belum menjadi manusia. Maka banyak di antara kita yang menggunakan KB itu alasannya. Apalagi misalnya dengan hal yang rasional. Kalau mengikuti Nabi Adam, anak putra-putrinya ada 42, lalu gajinya UMR, mungkin kan nggak pas itu. Bagaimana? 42 gaji UMR coba itu. Nah, jadi kita pun juga tidak demikian. Udah ya Allah pokoknya terserah anak mau berapa puluh. Nggak bisa juga. Kita juga diberikan untuk berpikir. Jadi kalau penghasilan sekian ya diimbangi dengan kemampuan mempunyai keturunan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjarangkan. Tapi terlebih dahulu kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ketika aku pasang KB, bukan aku menolak rizki. Bukan aku menolak anak. Tapi mungkin kemampuanku seperti ini ya Allah. Harus mohon ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menolak rizki. Motivasinya menyesuaikan dengan kemampuan kita. Dengan ber-KB itu. Nah oleh karena itu, pintu rizki ialah anak. Kita tidak boleh membunuh anak, menelantarkan anak, atau mungkin tidak mengurusnya dengan baik. Karena dari versi lain, ketika anak itu baik, juga akan menjadi investasi akhirat. Disampaikan, punya satu anak soleh, mampu memasukkan orang tuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu anak saja. Apalagi kalau 2, apalagi kalau 3, apalagi kalau 4, dan seterusnya. Satu anak, satu doa. 2 anak, 2 doa. 3 anak, 3 doa. Dan apalagi
anak ini kalau anak yang soleh termasuk amal jariyah yang akan mengalir walaupun sudah alamnya berbeda. Ada 3 amal kan yang tidak akan terputus. Walaupun beda alamnya. Dia sudah meninggal, masih nyambung asal 3 amal ini. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh berdoa kepada orang tuanya. Ini Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil. Terima kasih pada Ustaz Asep dan tentunya pada Bunda ya, Bunda. Nah, menurut Bunda sendiri tadi kan disampaikan tentang anak ternyata bawa rezekinya masing-masing seperti itu. Tadi kan nikah sudah, sekarang lebih kepada anak. Bagaimana tuh untuk tanggapan Bunda itu sendiri tentang anak itu membawa rezeki? Iya, Mas Hafiz, Masya Allah ya, Alhamdulillah juga ini karunia bagi kami yang Allah izinkan hadir di dunia ini menjadi seorang ibu ini, Masya Allah. Ternyata membawa rezeki itu tidak selalu dalam konteks ikhtiar kita keluar rumah sebagai wanita dan ibu ya, dan istri. Ternyata banyak hal tuntunan yang Allah memang ajarkan di dalam Al-Quran dan melalui sunnah-sunnah Rasulullah ini yang bisa kita adopsi untuk menjadi sebuah sikap dan kebiasaan di rumah yang kita harus terapkan pada anak-anak kita. Terutama misalnya dari hal kecil saja ini Mas Hafiz. Ketika ayahnya ingin berangkat keluar rumah untuk mencari rezeki, kalau misalnya seorang istri berdoa, itu ibarat perang kita cuma punya 1 peluru. Tapi kalau kita punya 3, 4, 5 anak, dan kelima atau ketiga anak ini memang kita didik untuk terbiasa mendoakan ayahnya yang ingin keluar rumah mencari rezeki. Ibarat perang nih kita punya pasukan perang nih 5 gitu. Begitu Pak Kiai ya kira-kira. Jadi itulah perlunya kami khususnya para ibu yang memang membersamai anak-anak di rumah, mendidik. Itu terus menginovasi hari demi hari supaya anak ini mengerti seiring pertumbuhan mereka harus menjadi orang-orang yang siap juga untuk bertarung di luar, bergulat dengan dunia, seperti dia lihat bapaknya yang setiap hari harus keluar rumah mencari rezeki. Dan itu peran kami, ibu di rumah yang harus memang menjadikan anak-anak ini pasukan kita juga nih, untuk juga memudahkan ayahnya di rumah dalam mencari nafkah. Jadi kalau misalnya anak membawa rezeki itu sangat luar biasa, betul dan tidak diragukan. Ya, baik. Nah, ini mengenai rizki ya, dan kan punya aktivitas adalah sebagai pebisnis ataupun pengusaha seperti itu. Nah, buat seorang perempuan itu sendiri, apa sih sebetulnya yang bisa diajarkan kepada semua pemirsa di rumah maupun yang di studio ini agar kita menjadi perempuan-perempuan yang hebat? Baik, Masya Allah. Sebetulnya kami pun belum apa-apa, Mas Hafiz, Pak Kiai. Kita juga masih berproses dan belajar. Namun memang perjalanan hidup ini menghantarkan kita untuk setiap hari kita belajar. Jangan pernah merasa sudah cukup dan merasa puas. Ya. Utama bagi kita para ibu dan istri ini, yang mana kita dituntut untuk taat dengan suami, tapi juga kita harus menjadi pion-pion yang siap dengan segala keadaan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita hidup bersama suami kita dengan umur yang panjang, Bunda ya. Amin. Keadaan yang sehat, tercukupi dengan yang halal, yang berkah, melimpah. Harapan kita semua begitu. Namun ada hal yang memang harus kita antisipasi. Sehingga itu bukan menjadi sebuah kekhawatiran, tapi menjadi motivasi, Mas Hafiz. Kalau saya pribadi menjadikan itu motivasi bahwa semua yang hidup itu pasti akan pergi dari dunia ini. Tapi hal itu bukan menjadi sebuah hal yang menakutkan, tapi harus kita siapkan. Termasuk bagi kami, istri-istri yang di rumah ini, ya termasuknya bersiap-siap dengan terus menggali potensi diri. Terus mengedukasi anak-anak kita untuk menjadi keturunan yang juga siap menghadapi apapun keadaan yang tidak bisa kita prediksi di depan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya ini mungkin sesuai dengan kalimat ini kali ya. Cintailah apapun sesukamu, karena suatu saat
pasti orang yang dicintai akan meninggalkanmu. Jadi itulah mungkin kita punya persiapan tentang itu ya. Betul. Baik. Buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat di Serambi Islami dengan tema yang kita bahas kali ini, pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Dan tentunya sudah ada video-video kiriman dari pemirsa dalam bentuk pertanyaan dan berharap ini dijawab oleh kedua narasumber kita. Dan langsung saja kita syiarkan videonya. Wabarakatuh. Saya Faisal dari Bekasi. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa yang harus kita hindari agar tidak merusak berkah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri dari Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk bersyukur atas rezeki yang Allah berikan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa tuh tadi yang ditanyakan oleh Mas Faisal? Apa yang harus dihindari agar tidak merusak keberkahan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita? Baik, agar rezeki kita berkah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang harus dihindari adalah kemaksiatan. Jadi bila bermaksiat maka rezeki terhambat, prestasi juga akan hancur. Itu banyak contohnya. Terutama yang pertama yang sangat akan fatal dan cepat memotong rezeki, menghancurkan karier, ialah perbuatan maksiat perzinahan. Ini yang pertama. Kita perhatikan, ada orang-orang yang mungkin awalnya biasa, kemudian udah sukses, lalu melaksanakan yang satu ini, biasanya rumah tangganya hancur, karirnya juga hancur, dan contohnya banyak dan banyak. Maka masuk ke yang tadi Ustadz. Jadi memang godaannya ya yang tiga itu. Yang pertama harta, wanita. Ada wanitanya. Jadi wanita ini bisa menjadi racun, bisa menjadi madu kan. Tergantung kita menggunakan. Madu apa nih? Tergantung menyikapinya, mengkondisikannya laki-laki seperti apa gitu. Kan begitu. Nah oleh karena itu harus dijaga baik-baik. Jadi para suami yang sedang berkarir, jaga oleh istrinya, ya. Juga wanita juga sama, karena wanita juga kalau berbuat dosa dengan laki-laki juga kan, iya, sama juga sebenarnya. Jadi dua-duanya. Jadi kalau ingin rumah tangga rukun, rumah tangga akur, karirnya semakin menanjak, yang pertama adalah hindarkan maksiat. Itu yang pertama itu. Insya Allah itu dijaga rezeki berkah. Amin ya Allah. Itu dijaga keberkahan akan melimpah, ya gitu. Ini janji Allah. Kemudian yang kedua tadi juga pertanyaannya adalah bagaimana cara bersyukur atas rezeki dari Allah. Cara bersyukur dengan rezeki adalah dengan mengeluarkan hak-hak rezeki. Jadi kalau punya ilmu yang ditanya cuma satu, diamalkan untuk apakah ilmumu itu. Tapi kalau rezeki ditanya dua, dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Dibelanjakannya sebenarnya tidak sulit, cuma dua pintu saja. Ada zakatnya keluarkan. Kenapa? Karena zakat ini begini Bunda sekalian yang dirahmati Allah. Zakat ini kan sedikit, 2,5%. Jadi kalau kita punya uang 1 juta hanya dikeluarkan 250. 25.000. Dan ini kotorannya. Ini kotorannya nih. Ilustrasinya, ibu ada sayur, satu baskom besar, lalu jatuh ke situ
tai cicak kira-kira, dibuang nggak semua itu? Dibuang semua. Jadi zakat ini sebenarnya sedikit, tapi kalau tidak ini akan mengotori semuanya. Maka kadang suka terjadi ya, anak susah sholat, suami susah sholat, istri kadang nggak nurut, bukan di sini ya, di luar sana tuh. Di luar sono. Di sana. Di luar sono tapi Di udah Tanah masuk ke Abang sini. kanan lagi. Kan kalau di sini soleha semua ya insya Allah gitu. Ini sebenarnya dari situ. Jadi dengan rezeki yang haram, rezeki makanan itu akan menggerak menjadi darah, menjadi daging, akan menggerakkan sel-sel tubuh. Jadi kalau makanan haram itu akan enggan melaksanakan ibadah. Maka Allah jelaskan di dalam surat 2 ya. Di dalam surat 2 Al-Baqarah ayatnya itu 168, 169, 170. Saya bacakan saja kesimpulannya Pak ya. Bahwa kalau makanan itu haram, bila dikatakan kepada mereka, ikutilah Allah dan Rasulnya, dia bilang tidak. Begitu. Wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallah. Bila dikatakan kepada mereka ikut yang diturunkan Allah, dia bilang tidak. Menolak dia. Nah, oleh karenanya, kenapa orang itu malas beribadah, malas berbuat baik? Salah satunya adalah rizki yang tidak halal. Satu, zakat. Yang kedua, infak sedekah. Kalau zakat kan mohon maaf ibu ya mungkin nggak banyak. 25.000 dari 1 juta kita keluarkan. Nah, agar lebih berkah lagi, cara mensyukurinya kata Allah adalah dengan infak sedekah. Hukumnya tidak wajib, tapi akan memperbaiki kehidupan, rizki, dan keberkahan hidup. Maka Allah jelaskan, penerima infak sedekah ini di dalam surat 2, 215. Al-Baqarah ya, ayatnya 215. Ustaz Mahfudul boleh dibaca ya. Surat 2, 215. Ini penerimanya, penerima sedekah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain wal aqrabin واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Kalau mau lebih berkah lagi, tidak hanya zakat, keluarkan infak sodakohnya. Kalau zakat penerimanya ada 8 dalam surat 9 ayatnya 60. Tapi kalau infak sedekah penerimanya ada 5. Yang pertama tadi adalah falil walidain, kedua orang tua dan mertua. Ini rumus juga Ibu Ustazah. Kalau mau disayang suami, sayanglah orang tuanya dia. Caranya begitu. Caranya begitu, coba aja kalau nggak percaya. Benar. Kalau mau sayang istri, sayangilah orang tuanya. Orang tua nih, walaupun ibu tidak ada bersama orang tua di Jakarta. Ibu ya, ibu kita mungkin di jauh kampung sana, seperti ibu saya. Tapi satu hal sebagai anak yang harus dipenuhi adalah kebutuhannya. Kadang ibu kita diajak di Jakarta juga tidak mau. Kita ajak di Jakarta tidak mau dia. Oke, kalau tidak mau, tapi tolong
kebutuhannya dilengkapi, kebutuhannya dipenuhi. Apa itu? Rumah, kemudian kebutuhan sehari-hari. Luar biasa. Akan sangat dahsyat dan sangat berkah kalau kita menjalankan yang pertama ini adalah orang tua. Dan tidak ada doa yang bisa mengguncang aras Allah kecuali adalah doa ibu kita. Walaupun dia, mohon maaf, tidak sekolah, dia bodoh, orang miskin, tapi mulutnya bisa menggoncang aras dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau cari keberkahan adalah kunjungi, urus orang tua kita, keberkahannya di atas segala-galanya. Banyak contoh dan kisah-kisah para nabi, para rasul yang sangat luar biasa dalam sejarah. Bagaimanakah keutamaan dan fadilah bakti kepada kedua orang tua? Satu. Yang kedua, wal akrobin, kerabat dekat. Adik kakak kita, adik kakak suami kita, ponakan, tante, om. Ini kalau Bapak baik dengan orang-orang ini, di dunia ini rasanya di surga. Bapak bisa rasakan. Kita baik dengan orang tua, dengan mertua, dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan om kita, dengan tante kita. Nggak usah ke surga duluan. Sekarang di dunia sudah terasa nyamannya seperti di surga. Kerabat ya. Yang ketiga, wal yatama, yatim. Anak yatim, berbuat kepada yatim itu keberkahannya luar biasa. Yang keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Yang kelima, ibnu sabil, orang yang sedang ada di jalan Allah. Ada anak ponakan kita yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, main ke rumah kita, pulangnya jangan dikosongin. Kepelin, bukan dipukul. Begini dong, pulang loh. Dikepelin. Kita akan ingat bagaimanakah jasa saudara-saudara kita, orang tua kita, om kita, tante kita yang ngasih uang ketika sekolah. Saya dulu pernah dikasih buku oleh kakak ipar saya, sekarang sudah 25 tahun. Ingat sampai sekarang. Luar biasa. Dan ini memang pesan Quran begitu. Jadi untuk menjalin keakraban, keberkahan hidup, zakat keluarkan, infak sedekah keluarkan, surga, dunia, rasa surga. Baik. Itulah menurut Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Memang kalau udah bicara mengenai orang tua gitu ya, baik yang masih ada ataupun yang benar sudah tiada, memang sangat ringan sekali air mata untuk jatuh. Dan tentunya kepada orang-orang yang memiliki rasa tentunya. Rasa sayang yang sangat besar kepada kedua orang tua. Makanya semoga orang tua kita semua sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan tentunya kita masih diberikan kemampuan untuk bisa berbagi kepada orang tua. Ya, buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjut. Tetaplah bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih buat pemirsa yang masih di depan TV menyaksikan kami Serambi Islami TVRI, dan tentunya masih terus kita lanjutkan kajian kita tentunya dengan tema pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Dan sekarang saya ingin ke Bunda Julia ya. Nah, tadi kan sudah ada yang bertanya melalui video dan sudah dijawab. Adakah yang ingin ditambahkan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita lihat dan kita dengar? Baik, Mas Hafiz. Tadi menarik ya pertanyaan tentang keluh kesah kalau kita melakukan sesuatu yang harus kita hindari agar tidak merusak keberkahan itu sendiri ya. Kalau kita mengacu sama tema ini kan pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Identik kalau kita dengar kata pintu kan tempat apa sih gitu, tempat masuk. Tapi jangan berfokus hanya bagaimana cara rezeki itu masuk aja. Ternyata tadi Pak Kiai sudah jelaskan juga untuk menambah keberkahan itu ada juga yang harus dikeluarkan. Dan itu masih dalam konteks satu tempat, satu pintu. Jadi ternyata untuk mendapat itu kuncinya kita harus mengeluarkan kan begitu Pak Kiai ya. Betul. Dan ini tidak bisa
cerna dengan matematis manusia nih Mas. Kalau dapatnya cuma 1 juta, kebutuhannya lebih dari itu, dan kita sampai nggak terpikir untuk bisa melakukan ibadah dari rezeki yang kita dapat, ternyata itu kalau diikuti nafsu manusia tentu saja membuat kita tidak tepat memilih langkah. Jadi bersedekah, berzakat di waktu yang lapang itu biasa. Tapi ternyata memiliki kepedulian dan tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita dapat itu adalah sebuah kunci yang memang harus kita berikan, tanamkan kesadaran di diri kita bahwa itu adalah sebuah jalan yang tidak boleh dilepaskan dari keinginan kita untuk mendapat rezeki yang lebih. Gitu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih Bunda Julia, dan tentunya kita kasih kesempatan buat Bapak ataupun Ibu yang mau bertanya di studio ini. Yang mau bertanya silakan Pak, Bu. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ikhwan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Muniruddin, pimpinan dari Ustazah Hajah Ibu Ustazah Hajah Sunarni dari Pondok Ranggon Cipayung Jakarta Timur. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Dalam Islam memiliki anak adalah salah satu pintu rezeki dari Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana di dalam Islam jika ada pasangan suami istri yang memilih tidak punya anak dengan pertimbangan dia khawatir nantinya tidak mampu menjadi kedua orang tua. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik sekali ya. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Silakan. Baik Pak, Bapak yang bertanya. Pak Ade. Pak Ade ya, Pak Ade, Pak Ustadz Ade. Tadi sesuai dengan ayat yang di surah 17:31 bahwa Allah sudah menjelaskan. Jadi jangan khawatir mempunyai keturunan sehingga tidak mempunyai anak. Jadi kalau misalnya alasannya dia tidak punya anak karena khawatir tidak bisa mengurusnya, maka itu adalah suatu kekeliruan. Maka dari itu kewajiban kita sebagai umat Islam itu harus memahami ayat Al-Quran. Ya, ini umat Islam kadang dengan kitab sucinya kurang akrab. Padahal di dalamnya apabila kita menggali dengan seksama, subhanallah. Luar biasa Al-Quran ini. Enggak usah kita mendalaminya. Kita berteman saja dengan Quran, itu sudah mendatangkan kemuliaan. Saya kasih contoh. Kulit kambing berteman dengan Quran, dia diciumnya Pak. Diciumnya, ditaruh di tempat yang tinggi, betul kan? Ini kulit kambing yang mungkin harganya nggak seberapa. Berkawan dengan Quran, berkawan aja Pak. Dia nggak baca berkawan aja. Itu sudah membawa mulia. Dan sudah luar biasa dahsyat kebaikannya ya. Kemudian kulit kambing berteman dengan kayu. Jadi bedug. Pagi-pagi dikemplangin tuh coba itu. Jadi kulit kambing ini dipukulin, salah berteman aja gitu. Walaupun bedug juga bagus kan gitu ya. Tapi konteks berteman, ketika kulit kambing berteman dengan Quran, itu menjadi sangat mulia. Saya kasih contoh lagi. Ada bulan, yang bulan itu menjadi mulia. Kenapa? Karena di dalamnya ada diturunkan Al-Quran. Bulan menjadi mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ini hebatnya Quran Pak. Kemudian hari, malam itu menjadi sama. Satu malam sama dengan 1000 bulan kalau kita berbuat baik. Satu malam sama nilai kebaikannya dengan 1000 bulan. Kenapa bisa menjadi demikian? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Nabi
menjadi nabi yang sangat luar biasa istimewa, Nabi Muhammad SAW, karena beliau dititipkan Al-Quran. Maka poin saya, agar pemahaman kita utuh, mindset kita benar, jadikan Quran sebagai guidance of life, reading and translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Dibaca, diartikan, dipahami, diamalkan, selamat dunia akhirat. Amin. Dan Allah jelaskan, orang yang mengkaji Al-Quran, dia adalah you are chosen people. Jadi kita semua adalah manusia yang istimewa, manusia yang luar biasa, asal kita mengkaji ayat-ayat Allah. Termasuk Bapak tadi, barangkali mungkin tidak paham bagaimana keberkahan anak, bagaimanakah anak itu akan menjadi penolong kita juga kan. Nah, sehingga dia mengambil pendapat dan kesimpulan tidak punya anak. Saya kira harus dipahamkan terlebih dahulu ya gitu. Baik. Baik, ya itu tadi jawabannya Pak Ade, dan berikutnya untuk penanya yang selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizin, izin bertanya. Bagaimana pandangan Islam tentang sebagian dari orang-orang yang mencari rizki atau berikhtiar dengan cara pesugihan atau dengan jalan yang lain yang berkaitan dengan itu? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Baik, seperti apa tuh Ustadz? Baik, Memang ada aja dinamika di masyarakat seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih. Yang bertanya Bapak, siapa Pak namanya? Hafid ya? Hafid. Ya. Hafid Pak. Oh, bukan Hafiz ya Pak, Hafid. Ya, Pak Hafid. Bulan ya, bulan Hafid. Iya. Jadi Quran memberikan guidance-nya, aturannya dalam mencari rezeki itu. Yaitu aturannya dalam surat 2, 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiba. Itu guidance-nya. Hai manusia, makanlah rezeki yang telah aku berikan kepadamu dengan dua guidance-nya, aturannya, patokannya. Yang pertama ialah halal, yang kedua baik. Dalam tafsir dijelaskan halal itu sekurang-kurangnya yang pertama, niat mencari rezekinya karena Allah. Satu. Yang kedua, cara mendapatkan rezeki tidak ada keharaman. Ya, tidak ada keharaman. Kalau yang haram atau ingin cara-caranya yang keluar dari Islam, ya tidak boleh. Atau mungkin suap, ya tidak boleh. Dua. Yang ketiga, jenis pekerjaannya. Kalau jenis pekerjaannya haram sesuai dengan ketentuan agama, maka menjadi haram rezekinya. Tiga. Yang keempat, setelah mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, dikeluarkan zakatnya. Setelah mengeluarkan zakat, juga dibelikan kepada jenis makanan yang baik, yang thayyib. Karena ada makanan yang tidak baik kan? Mungkin binatang yang tidak disembelih, ada ayam mati, atau yang sejenisnya dimakan menjadi haram. Jadi sekurang-kurangnya rezeki halal itu ada 5. 1, niat bekerjanya. Yang kedua, cara mendapatkan pekerjaannya. Yang ketiga, jenis pekerjaannya. Yang keempat, dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, dibelikan kepada jenis makanan yang baik. Dan bahkan yang keenam, ada tambahan, ketika mau makan, ini sunnah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau keluar dari ini, berarti tidak boleh Pak. Apalagi itu jelas ya Pak Ustadz ya. Betul. Pesugihan berarti meminta bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Baik. Tentunya kita akan beri kesempatan lagi satu penanya, silakan yang bertanya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Anis, mohon izin bertanya Pak Ustadz, bahwa kita sebagai manusia sebelum lahir itu kan rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kita harus tetap bekerja Pak Ustadz? Bagaimana jika kita tidak bekerja menurut Islam? Ya. Itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab dengan singkat, Pak Ustadz. Yang pertama, hati kita berpedoman bahwa rizki telah dijamin oleh Allah. Sesuai dengan tadi surah 11 ayatnya 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya tidak ada melata di bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Bahkan ketika kita sebelum lahir dicatat rizkinya, jodohnya, hidup matinya, dan ajalnya. Tapi ada ayat yang satu lagi di surah 13 Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum sendiri yang merubahnya. Jadi di sini ada dua hal yang saya sampaikan tadi. Ada ikhtiar, usaha kita. Ada juga ketetapan Allah. Orang yang sukses ialah orang yang ketetapan Allahnya baik, termasuk rizki, tapi juga dia menyambutnya dengan usaha maksimal. Gitu. Jadi kedua-duanya berjalan. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati kitanya kepada Allah seperti tadi, lalu ikhtiarnya tetap berjalan gitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu Ibu jawabannya. Dan juga Bapak, terima kasih yang sudah berpartisipasi, bertanya pada kesempatan di episode kita kali ini dengan pembahasan pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana, masih ada segmen selanjutnya, jadi tetap bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, nggak berasa, dan tentunya kita sudah ada di penghujung episode kali ini dengan tema kita yang sangat menarik sekali untuk kita bahas, yaitu pintu-pintu rezeki menurut Al-Quran. Dan tentunya tadi kedua narasumber kita sudah memberikan pemaparan ilmu yang sungguh luar biasa, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita dan semoga kita bisa amalkan. Baik, dan pastinya kita berharap mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang menarik dari apa yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama kita akan serahkan kepada Ibu Julia SKOMI untuk bisa menjelaskan kesimpulan apa yang bisa diberikan. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Ini Masya Allah ayah, bunda, dan pemirsa di rumah, hari ini kita adalah jadi orang-orang yang dipilih untuk menyaksikan kajian yang insya Allah bisa menambah pengetahuan kita, hazanah untuk kita membenahi pola pikir kita dalam memandang sebuah rezeki ya. Kalau selama ini kita terlalu sempit membatasi rezeki itu adalah semata-mata uang, ternyata ini harus kita benahi dari sekarang. Karena begitu banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan dan itu lupa kita syukuri, sehingga kalau kita mengacu pada uang yang kita terima itu sedikit, berarti Allah itu memberikan rezeki kita sedikit. Selama ini kita terlalu menyempitkan pikiran pada ranah berpikir seperti itu. Ternyata kalau kita mau memandang lebih luas, kesehatan, anak-anak yang patuh dan mudah dibimbing, mudah menerima apa yang diajarkan melalui ilmu-ilmu Allah, ini merupakan rezeki yang luar biasa yang harus patut kita syukuri dan tidak membatasi konteks rezeki itu menjadi suatu hal yang sangat kecil, yaitu uang. Dan tadi Pak Kiai sudah jelaskan juga kita harus bisa memahami bahwa untuk kita menerima, kita harus mengeluarkan. Jadi konteksnya tidak cuma menuntut Allah untuk memberi, dan memberi, tapi juga berangkat dari kesadaran bahwa apa yang kita terima ini ada hak-hak sesama yang harus kita keluarkan dari apa yang diamanahkan Allah pada kita. Itu Mas Hafiz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Julia, dan tentunya pada narasumber kita yang berikutnya yaitu Ustadz Dr. Kiai Haji Asep Habib Idrus. Apa yang bisa disimpulkan? Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami salah satu atau sebahagian dari pintu-pintu rezeki, sebenarnya masih banyak yang lainnya. Ini sebahagian saja. Tentunya kewajiban sebagai hamba adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apapun.
Maka Allah menuntun kita di dalam surat 14 Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, ingat ketika Allah memberikan pengumuman, jika bersyukur akan aku tambah, jika kufur azabku sangat pedih. Jadi kalau mau banyak lagi, melimpah lagi, bersyukur. Contoh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam sejarahnya dijelaskan 2/3 dunia dia kuasai. Masya Allah, 2/3 dunia. Waktu itu belum ada. Ini juga belum ada semuanya. Nah, belum ada semua. Nabi Sulaiman sudah ada. Ya, tapi apa kuncinya beliau? Beliau kaya raya, kemudian seorang nabi, tapi satu hal, beliau ibadahnya, syukurnya kepada Allah tidak pernah tinggal. Maka doanya beliau ada. Di surat An-Naml doanya ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Sulaiman. Ada yang terakhir doa Nabi Muhammad SAW. Surat 46 ayatnya 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hampir sama doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Insyaallah dengan ikhtiar, berkeyakinan kepada Allah, husnuzon kepada Allah dan doa, insyaallah kita mendapatkan rezeki yang berkah, rumah tangga sakinah, anak soleh dan soleha, dan yang tidak kalah penting juga untuk bangsa dan negara. Jangan lupa kita doakan bangsa Indonesia tercinta ini gemah ripah, loh jinawi, ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Ustaz Asep, dan tentunya di akhir ini kita beristighfar, zikir, dan juga tentunya bersalawat serta bermuhasabah yang dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Mahfuzul Huluki. Silakan Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala khilaf kami ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Mata kami bisa melihat, mulut kami bisa berbicara, telinga kami bisa mendengar,
kaki kami bisa berjalan, tetapi masih banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami masih belum bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Masih banyak kufur yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-Hambamu yang selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nikmat anak yang salih dan salihah. Nikmat karena kami punya kawan, teman yang baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang syakirin. Jangan jadikan kami hamba-hamba yang selalu kufur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Minal khataya. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita dikabulkan Allah, diijabah oleh Allah taala. Amin. Alhamdulillahilladzi hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbi ghfir lana li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kealapan kekeliruan kami. Jangan hukum kami bila kami lupa ya Allah. Jangan siksa kami bila kami lalai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkan kepada kami rizki halalan thayyiban. Limpahkan kepada kami rizki yang halal, yang baik, yang berkah. Dan senantiasa rizki itu menjadi wasilah untuk memasukkan kami ke dalam surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kami semuanya saleh dan salihah. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga senantiasa Allah menghindarkan dari kita musibah, bencana, malapetaka, mara bahaya, dan kejahatan jin dan manusia, dan dari kejahatan orang hendak berbuat jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ijabah semua doa-doa kami. Amin, ya Allah. Kabulkan permintaan-permintaan kami ya Allah. Untuk negara tercinta Indonesia, semoga dijadikan negara yang aman, yang damai, tentram, mendapatkan rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada kedua narasumber kita yang sungguh luar biasa memberikan pencerahan ilmunya untuk kita semuanya, dan tentunya terima kasih kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Asep Habib Idrus Alwi MAM SIMM. Terima kasih Ustadz. Terima kasih juga Bunda Julia SKOMI dan Ustadz Mahfuzul Huluki, dan juga kepada seluruh jamaah yang ada di studio dan juga seluruh sahabat, kerabat kerja yang bertugas dan juga seluruh pemirsa. Semoga ilmu hari ini akan selalu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah dan juga ketakwaan kita. Dan tentunya dengan ketakwaan pun adalah salah satu cara Allah untuk bisa menghantarkan rizki dari hal yang tidak disangka-sangka. Dan tentunya perbanyak silaturahmi, karena tentunya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan juga ditambah rizkinya, jalin silaturahmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana oh